俺はお前が気に入った。花垣武道。喧嘩強えやつなんていくらでもいいんだよ。でもな、譲れねえもんのためならどんなやつにでも盾つける。お前みたいなやつはそういねえ。考えとけよ、竹道。Kita sering menjumpai banyak anak muda dengan pergaulan tingkat dewa, di mana mereka itu beranggapan bahwa dunia itu ada di tangan mereka. Sejauh yang kita bisa lihat, mungkin mereka adalah sekumpulan jagoan yang nggak takut mati. Tapi bisa jadi sebetulnya hanya 1% aja dari mereka yang benar-benar bisa seperti itu. Sisanya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan aja. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia udah nggak asing lagi dengan istilah tawuran khususnya antar pelajar. Mungkin kita udah bosan dengan berita yang lagi-lagi ada korban dari tawuran itu. Dan pada akhirnya inti dari semua masalah itu adalah hal yang bisa jadi sepele atau paling nggak buntut dari balas dendam salah satu pihak. Dari fenomena itu bisa aja kita beranggapan bahwa di negara kita ini banyak orang pemberani dan gak takut mati. Mungkin itu bisa jadi benar dan bisa jadi kurang tepat. Karena dari apa yang kita lihat di berbagai aspek, masyarakat kita itu memiliki kecenderungan untuk sekedar ikut-ikutan daripada ngikutin naluri untuk mempertahankan idealismenya masing-masing. Hal ini bisa kita lihat di sekitar kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Netizen akan selalu mengikuti arus tren yang menjadi topik hangat pada saat itu. Dan ini masalahnya, lebih banyak orang yang kita temukan di sekitar kita itu hanya sekedar follower yang cenderung ikut-ikutan asalkan bisa mendapatkan perhatian orang, atau terkesan terlihat gaul dan gak mau dibilang cupu. Ini adalah pola pikir yang kurang baik tapi peminatnya sangat banyak. Sesuai dengan ucapan dari Draken, bahwa orang yang bisa ribut itu banyak dan sangat banyak, tapi sulit untuk mencari teman nongkrong yang benar-benar punya prinsip yang jelas. Esensi dari sebuah tongkrongan anak remaja sebetulnya adalah bagian dari naluri jiwa kita sebagai makhluk sosial yang butuh situasi di mana kita itu saling bertukar pikiran, baik dari permasalahan kecil hingga wilayah privasi. Hal ini memang udah melekat pada diri kita sebagai manusia, terlebih kalau kita adalah seorang ekstrovert yang nggak bisa bersahabat dengan kesepian. Bagi seorang ekstrovert, bergaul adalah hal yang bisa dibilang wajib untuk mengisi keseharian mereka, meskipun hanya sekedar 1 jam dalam sehari. Karena kehadiran banyak orang adalah hal yang membahagiakan bagi mereka untuk membuat hidupnya itu lebih berwarna. Meskipun waktu yang dihabiskan mungkin hanya sekedar buang waktu, tapi bagi mereka itu sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan. Memang terlihat ada banyak hal yang salah dari perkumpulan remaja yang mungkin sering kita anggap sebagai masyarakat sampah dan sering mengganggu aktivitas banyak orang di kehidupan sehari-hari. Kita bisa sebut mereka itu sebagian dari kelompok yang sedikit kebablasan dari aktivitas nongkrong yang sebenarnya. Tapi ya, menurut Kamus Besar Anak Remaja, kebablasan itu adalah hal yang wajar dan masih normal setidaknya bagi diri mereka sendiri dan undang-undang tongkrongan mereka itu sendiri. Tawuran antar kelompok pun menjadi fenomena yang jika kita lihat lebih dekat, bukanlah tujuan atau kemauan semua anggota di kelompok itu. Mungkin inti dari permasalahan itu hanyalah masalah pribadi yang kemudian memprovokasi anggota lain untuk ikut-ikutan. Di setiap kelompok tongkrongan anak remaja mungkin kita akan menemukan setidaknya 1 orang yang berbeda dengan yang lainnya, yang bisa jadi dia itu sebetulnya nggak peduli dengan konflik yang terjadi di kelompoknya. Mereka cenderung nggak peduli dengan hal-hal yang menurutnya buang-buang waktu, kecuali memang ada pemicu yang jelas untuk membuatnya bertindak di luar kebiasaannya. Mempertahankan idealisme dan prinsip hidup itu penting agar kita terarah dan tujuan hidup kita mau seperti apa, karena kita punya kehendak untuk menjadikan ruang hidup kita sesuai dengan karakter kita sendiri. Meskipun nggak untuk setiap saat kita harus mendisiplinkan idealisme kita sendiri, ada kalanya membaur dengan prinsip orang lain untuk sekedar kepentingan sosial sebagai bentuk penyesuaian diri kita untuk bergaul dengan sesama. Untuk membuat hidup kita lebih teratur, kita harus tahu kapan kita mengedepankan prinsip kita sendiri dan kapan harus membaur dengan prinsip orang lain. Kita nggak harus selalu ngikutin arus di dalam pergaulan itu sendiri.
Kita sebagai laki-laki adalah penentu keputusan di mana tindakan yang kita lakukan untuk hal penting akan selalu ada alasan yang menjadi latar belakang. Kita nggak bertindak hanya sekedar ikut-ikutan, karena laki-laki bukanlah pengikut, melainkan diikuti.